Laguna someday Eke di Debbie bergaul yuk. Usai ketumbar Laguna someday Eke di Debbie bergaul. Ketemu lagi sama Eke di Debbie bergaul. Dan kali orang indang, kali ini Eke Sutra bersamde sudah bersama dengan Mbak Erni Johan. Hai everybody. Apa kabar Mbak? Ya aku begini engkau begitu, sama saja. Sehat, yang penting sehat. Iya. Oke. Kita mau ngobrol nih Mbak. Ceritain dong masa kecil Mbak, lahir besar di mana? Ini waktunya cukup nggak ya? Takutnya berjilid gitu. Iya ya. Ceritanya banyak. Ya aku mulai nyanyi umur 11. Tapi waktu masih kecil, umur 5 tahun, waktu masih tinggal di Holland, kan papi kan dari Departemen Luar Negeri. Jadi ya sudah harus siap lah dipindahin kemana-kemana gitu. So jadi lahirnya di mana? Nah, lahir Jakarta. Oh, lahirnya Jakarta. Besarnya di Holland. Oh, besarnya di Holland. Iya. Pantesan. Dan Singapura. Ja, spreek nog Nederlands. Spreek nog Nederlands. Oh. Well. Oke. So, ya. Aku jadi waktu di Belanda masih kecil lah ya. Tapi waktu kita pulang ke Indonesia, that was around tahun 58, dipanggil kembali ya sama biasa Bung Karno kan zaman beliau sudah tuh. Kita pindah ke Singapura tahun 60. Nah, but the thing is kita sebenarnya belum selesai tugas my father, tugasnya 64 pulang, tapi kita pulang karena konfrontasi antara Singapura, Indonesia, Singapura, Malaysia. Nah, kita di Singapura kan jadi buru-buru pulang. Sedangkan orang-orang Singapura pikir aku orang Singapura. Ya karena aku tinggal di sana, sekolah di sana kan. I went to Cedar Girls Primary School ya kan. Nah udah gitu aku mulai nyanyi ikut Radio Singapore's Talent Time itu tahun 62. Mbak emang udah seneng nyanyi dari kecil? Kan aku bilang dari umur 5 tahun aja aku dibikin kursi atau meja aku kayak panggung. Dan nyanyi? Nyanyi aja suka-suka. Favoritku dulu ya misalnya kayak Connie Francis, kayak siapa? Ya penyanyi lama lah, Elvis Presley, si siapa, Connie Francis, Frank Sinatra, semua pokoknya yang zaman-zaman dulu. Iya. Jadi ya emang senang aja gitu ya, nggak mikir ini itu. And then kita waktu di Indonesia pun aku nggak pernah mikirin karena wartawan berapa kali tanya, Mbak Erni dibayar berapa? Ya saya artis Ampera, amanat penderitaan rakyat. And Indonesia masih miskin ya, waktu itu. Iya dong, belum ada yang corruption, belum ada. Sekarang kan semua berjamaah ya. But I don't like politics. I just want my country to be right, under the right person. Dan kita rakyatnya semua harus tahu diri juga kita. Artinya tahu diri itu jangan hanya ngomong doang. Come on, show, move, apa gitu. Kita kan kalau mau benahin this country harus bener dari kalau ular tuh dari kepala sampai ekornya gitu. Dengan separuh-separuh. Jadi aku tidak mau menjudgment orang. Oh ini salah itu salah. Bukan. Biar alam yang bercerita. Biar manusia lihat ya kan. Let us not judge anyone. Oke. That as long as I'm still alive, I thank Allah. I thank God for it. Iya betul. Terus jadi mulai menyanyinya akhirnya di Singapura. Di Singapura. Mulai nyanyi, gitu. Aku udah ikut Radio Singapore's Talent Time, and then untuk semua sekolah yang ada di Singapura, 350 sekolah. I went to Cedar Girls Primary School. Aku mewakili sekolah sekolah itu, tapi aku sendiri nggak pakai kor, nggak pakai apa. Aku menang nomor 1. Lagu Jambalaya, Goodbye Joe, Miyake, Miyo Mayo. So that was it. I mean, ya itulah ceritanya. Jadi rekaman dari situ akhirnya mulai. Rekaman semua di sana. Rekaman di Philips Singapura. Jadi aku duet sama kakakku Lisa Johan, tapi kita pakai nama Ernie Sisters. And kalau di rekaman udah pakai Ernie Johan, but waktu aku di Singapura kayaknya nggak etis dari zaman dulu anak seorang diplomat kok jadi penyanyi. It's like beda sama di Amerika ya. So it was different. So aku pakai nama my maiden's name Ernie Irawati. Ernie Irawati. That's why they call me like that. So when Linda Scott bikin show di Asia Tenggara, waktu di Singapura dia dapat input bahwa ada Linda Scott juga di Singapura ini, Linda Scott cilik. So waktu udah di panggung dia panggil aku, dia bilang, ladies and gentlemen, I would like to present to you my little sister, the Linda Scott of Singapore, Ernie Irawati. Itu ceritanya. Ya sudah aku. Tapi dari situ berlanjut tuh Mbak. Berlanjut terus. Ya rekaman yang ini, yang itu segala. Aku udah nyanyi dibayar ya. Kalau udah dibayar kan profesional, ya. amatir lagi gitu.
Jadi waktu hubungan kita putus dengan mereka secara diplomatis, tapi waktu kita udah kembali ke Indonesia, waktu hubungan baik lagi, my father had to go there again. Kita pada pergi juga. Untuk kan papers apa semua dulu ini itu rahasia-rahasia negara kan, bapakku yang bertanggung jawab gitu. Jadi well it was that. But karena itu juga ayahku dapat serangan jantung. Ya orang kalau stres kan, serangan jantung itu bisa macam-macam, dari gula, dari tekanan darah tinggi, everything gitu. So tadinya ayahku sebelum dia meninggal dia masih di appointed kalau dia mau jadi dubes di Saudi Arabia. But nggak sempat. So it was okay. But I had another brother, dia sempat jadi konjen di San Francisco, Hanif Johan namanya. Dan my pernah dia di Afrika juga, Afrika Timur, di Tanzania, Dar es Salaam. So I went there untuk nyanyi di sana. And you know what I did? Aku kalau sampai di satu tempat aku harus adaptasi. So what I did was aku panggil orang dari kedutaan, tolong dong, saya mau belajar bahasa Afrika. And besoknya aku mesti perform kan. Jadi kalau saya mau bikin kalimat hari ini saya untuk breakfast saya makan roti dan apa gitu. Jadi aku bikin sendiri semua, mereka pada ketawa, seneng kan? Seneng. Dan aku punya koleksi lagu Afrika. Aku nyanyi diiringin sama penari-penari Afrika. So dari kecil tuh papi bilang, Eri kamu kalau mau jadi penyanyi yang benar, yang profesional, jangan yang setengah-setengah. Jadi aku nyanyi semua lagu. I have it in Italian. Jadi tergantung tamu. In German jangan tanya, Belanda itu udah gimana gitu ya. India, lagu India, Jepang aja aku hafal 9 lagu. Sampai pernah era berapa tuh dubes dari Jepang bingung. Jepang, I don't know what to say. You can learn so many songs in such a short time. Aku bilang, no, I studied Japanese songs when I was a little girl. Gitu. Jadi I don't know, it's in me ya gitu. Dan aku harus tahu apa yang ini kenapa hidungnya gatel. Mau ikut diwawancara kali. So that was ya gitulah. Jadi aku belajar. Jadi waktu ke Afrika aku bisa nyanyi lagu Afrika. Nah kalau ke Italia lagu Italian, atau kalau I did study Spanish sebentar ya waktu masih SMP. Kakak aku ajak, lu ikut ini gratis nggak bayar di kedutaan Argentina. Ya cuman sedikit aja. Jadi Mbak berapa bersaudara? Aku sebenarnya 8 ya, itu from one mother and one father. But before my father married my mom, dia udah punya anak 3 from his first marriage. Ya, and ya pokoknya I don't know, the wife passed away or whatever. So but we are all very close. So there's 11 of us. So tuh adikku, kalau Sani kenal ya? Sani kenal. Tapi di bawahnya Sani yang paling bontot namanya Benny. He passed away 3 years ago. Itu pukulan berat because kita dari 11 bersaudara kok dia duluan nih dipanggil ya. Padahal dia paling bungsu kan? Paling bungsu. Tapi adikku juga kan? Paling bungsu juga. Diambil duluan. Sama Allah ya, sama pemiliknya lah, kita nggak bisa bilang ya. So gitu. And anyway, aku ini kembali jadi ngomongnya Ridul ya. So from Singapore pulang ke Indonesia, aku sering nyanyi di rumahnya almarhum Om Marta Dinata, KSAL dulu. Teman-teman anak-anaknya tuh teman-teman kita, dan beliau teman baik papi mami juga. Jadi aku suka nginap di sana. Dan dia sebagai kepala staf angkatan laut kan sering undang orang-orang dari korps diplomatik. So often aku sering nyanyi di sana sebelum aku nyanyi untuk umum. Setelah aku nyanyi untuk umum sama band Medinas, pimpinan Dimas Wahab ya. Kita pertama perform itu di Gedung Kesenian sama Lili Suryani. Sama Lili Suryani. And my sister also. So jadi lucu aja sih, banyak apa ya kalau ingat-ingat memories. I don't believe myself bahwa aku sudah bernyanyi sekian lama. Jadi dari tahun 62, coba hitung deh, 62 sekarang 2, jadi 63 tahun ya. Sekarang 2005. Sekarang 2025. 2025. Berarti udah 60 berapa ya? Iya, 60 lebih. 63 apa? Gitu. Dari umur berapa jadinya? 11 tahun loh. So that's it. And terus masuk dapur rekaman kan mulai di Singapura. Iya, usia berapa itu? 11 itu. 60, the year 62 means a lot to me. That's my decision for me to make the step ahead for years to come and all that gitu. Jadi lagu Teluk Bayur itu tahun 65. Itu kan hits. Iya, tapi itu lagu pelengkap penderita. We never thought it
become a hit, nggak ada sama sekali. Karena Om Zainal kan kita waktu itu di Remaco, long play itu ada yang 8 lagu, ada yang 10, ya kan? Kalau 12 tuh yang keroyokan rame-rame penyanyi lain. Tapi kehabisan lagu, udah selesai 7, udah dia bikin di studio Teluk Bayo. Justru itu yang jadi, ya kan bingung. yang hits. Sebenarnya yang lain Aku aja hafal. ada juga, ya sebenarnya ada yang lain, tapi karena diedarkannya bersamaan ya, kayak kau selalu di hatiku, you know. Kau selalu di hatiku. Senja di batas kota. Itu juga hits. Itu juga, and then Mutiara yang Hilang. Mutiara ini juga hits. Banyak sih sebenarnya, cuman ya karena orang lebih seneng bolak-balik itu melulu, so what to do. Kalau albumnya udah berapa album Mbak masih? Aku udah nggak hitung album. Dulu sampai aku bilang tahun 82, papiku yang rajin dicatat, nggak hitung album, hitung sekian lagu. Jadi aku udah waktu itu aja tahun 82 udah mendekati 1000 lagu lah. Rekaman, yes. Rekaman. Yes, gitu. Nah, dapat penghargaan dong. I don't know, cuman yang Remaco yang kasih penghargaan Teluk Bayo. Teluk Bayo. I got the golden record. So ya, I don't know. Ya begitulah ceritanya. Tentu yang lain-lain, tapi anyway, aku suka bilang sama teman-teman, catat ya sejarah. Aku bilang, aku penyanyi Indonesia pertama loh yang dapat golden record, the first. Karena kan ribuan penyanyi. I was the first singer. And then Bung Karno juga told me, and ya lain-lain semua dia bilang ini, Ernie Johan adalah pelopor penyanyi cilik Indonesia. Betul. But if there was a reunion, aku nggak pernah diundang sama yang cilik-cilik ya, because I'm an oldie kan, kan sudah tua gitu loh. But it's okay, never mind. Aku tuh sekarang udah, aku bersahabat dengan semua keadaan, aku menyesuaikan gitu. Terus Mbak katanya sering sakit, sering operasi. Oh, operasi dari umur, aku langganan rumah sakit, sampai aku jadi dokter gadungan. Aku sampai belajar nyuntik sendiri, neurobion. Aku praktek 25 tahun, tapi nggak nyuntik orang ya. My husband, my children udah pernah aku suntik vitamin. Aku belajar. Kenapa Mbak mulai berawalnya dari mana? Dari 8 tahun amandel, penyakit anak-anak. And then 13 tahun tulang rawan di sini, kena olahraga jatuh, ini putus, mesti diapain lah, I don't know. Aku masih ingat namanya Dr. Subiakto, tapi he passed away, udah lama banget. Aku yang ini umur 13 tahun, and then usus buntu aku umur 17 tahun di Jakarta, RSCM. Suatu aku lagi dikontrak di Singapura, mau bilang jadi nggak enak ya, tapi lagi puasa lagi ya. Jadi dok, kalau menurut perhitungan sekarang itu nggak diterima sama kedokteran sekarang, tapi saat itu aku dibakar calon ambeien. Jadi supaya dia nggak jadi ambeien, dibakar. Aku bilang sama dokternya, smells like sate ya. Jadi semua daging baunya sama gitu. Aduh gitu. So ya itulah, saat itu aku ke Holland, September 68, aku dioperasi anak lidah. Apa itu? Anak lidah. Anak lidah? Yang kecil, punya aku gede, panjang kayak cendol, lebar. Mengganggu? Bisa sudden death, kalau lagi tidur dia nyelip ke lubang pernapasan, bisa hilang begitu aja. Oh gitu. Yes. Oh. So, orang jarang yang punya seperti aku. Keluhannya apa Mbak sebelum tahu itu? Ya nggak enak aja. Jadi kalau aku anytime mau keluarin, orang bisa lihat. Masa? Oh gitu. Karena panjang gitu? Panjang dan agak melebar, jadi kayak cendol gitu. Oh. Nggak boleh, orang normal itu kan pendek. Nah, I don't know why. Aku dapat gini semua kan ya sudah. Terima aja. Terus harus dioperasi langsung? Dioperasi di Belanda, di Hilversum waktu itu. Tapi as I move on with my life and all that, aku masih, aku sampai catat loh ya. Jadi aku udah, ambeien itu nggak tuntas, berkali-kali aku operasi. Tapi yang terakhir, tahun 2006 sama dokter Erawan ya, di Bintaro Terawan. di iya apa namanya Premier Bintaro. Di sana I was there 20 hari. Padahal sebenarnya kan nggak harus gitu tapi kan waktu aku diambil ini aku usus buntuku diambilnya panjang. Kalau sekarang kan nggak, operasi usus buntu sekarang tuh laparoskopi namanya. Itu hanya 3 lubang. Nah, mereka bekerja lah gimana gitu. Ya udah, jadi kayak begitu. That's how the story goes. Ya terus aku segala macam. Pernah one time aku lagi di rumah sakit Abdi Waluyo, aku mesti visit dokterku gitu, tapi nggak ini. Ada orang ngeliat aku,
kok hidup lagi katanya gitu, ngeliat aku kayak ngeliat hantu. Dia bilang baru baca di koran Eri Johan mati katanya, meninggal. Gue bilang ini bukan setannya loh, saya masih hidup. Aku bilang gitu. So funny things happen apa segala. Satu kayak di Belanda juga. Ya apa ya, enak sih karena aku pernah di sana waktu masih kecil. Jadi all those memories came back. And pernah rekaman di Belanda juga? lah iya, tahun 68 aku di-upgrade kan. Aku show sama Blue Diamond, sana ke Gronlo, sama semua segala sesuatu. Operasi apa itu yang di Belanda? Ini anak lidah. Itu dia yang di Belanda? Jadi 17 tahun aku tiga macam operasi. Nah, and so on. Satu pernah juga yang waktu aku akhirnya dioperasi, diangkat rahimku. Karena I was bleeding. Kalau orang mens kan seminggu 10 hari, aku 2 bulan. So kemana-mana pergi, aku nyanyi pun aku bawa duk ya, banyak itu, bawa 1 tas khusus. So sometimes aku udah putus asa loh, how can I live like this? Tapi aku jalanin aja semuanya. Jadi akhirnya udah tanya sampai bukan second opinion, sampai 4th or 5th opinion, semua ginekolog aku datengin tanya, nggak ada, no way out, harus diangkat. Gitu. Bahkan my dokter siapa namanya, Alwin Simanjuntak ya, dokter Alwin, dia bilang, aku bilang dok nggak bisa ya, cuman nggak usah di inilah gitu, dikorek aja, dikerok gitu, nggak bisa. Ya nggak bisa, emang ibu mau punya anak lagi? Ya enggak sih dok, aku bilang gitu. Aku ibu ada, ibu Mbak Erni ada anak-anak berapa sih? Anak cuman dikit, cuman 2. Anak sambung saya ada juga. Oke, terus? Jadi cucu udah 6. Oh. Ya, the eldest tahun ini mudah-mudahan bisa diwisuda, dia ambil S2-nya, ambil nuklir sama atom. Cucu di UI. Sudah tuh yang ada yang cucu nomor berapa aku lupa deh, nomor 5, Gavin Mahesa. Dia di Jepang sekarang. Dia ambil ini apa, SMA-nya di situ. Karena dia insya Allah dia untuk scholarship untuk dia kuliah udah ada. Karena he's a baseball player. Jadi dia sempat di Filipina segala. Dia pokoknya apa negeri-negeri apa Asia ini dan juga di seluruh daerah. Dia tim Garuda dari Jakarta. Dapat gaji lagi wece. Kecil belum tahu duit udah dapat gaji. Gitu. Jadi ya telah dia di Jepang. Satu lagi Kiana Manaila tuh anak dari anakku yang perempuan. Ya kan? Jadi Iman, my first son itu dia punya anak laki 3, anak perempuan 1. Sedangkan siapa? Shana dua-duanya cewek, tapi kalau dihitung ya 3 laki 3 perempuan. Oke, ya udah. Shana ya itulah, she is yang paling gede Kiana Shadia namanya. Dia insya Allah nanti dalam berapa bulan lagi ini bakal diwisuda, tapi di Bali. Dia ambilnya di Udayana. Gitu. Yeah. But she did quite, I mean she's okay. Dia apa namanya waktu setiap semesternya dilihat tuh angka-angkanya, pokoknya angka-angka cum laude semua. Jadi she wants to be a lawyer, but she wants to be a singer as well. Gitu. Nanti aku Fry dulu nggak kerja dulu, aku mau ini katanya gitu. Tapi cucuku semua pintar-pintar, bisa masak Italian food and all that. And the youngest dari anak saya Naila, dia semester 2 atau 3, dia di UI juga, dia ambil teknik biomedik. Tadinya dia mau ambil kedokteran, tapi dia udah keburu daftar ya di mana di UGM, tapi dari sekolahnya dibilang dia dapat undangan kan dari UI. Kalau dia regret nggak mau terima, kasihan anak-anak lain lulusan SMA 3 nggak bisa diterima. Jadi ya udahlah dia ini aja gitu. Tapi jadi kembali lagi ke tadi persoalan diangkat rahimnya, akhirnya setuju dong? Ya harus setuju. Persis tanggal 20 Juni tahun 2002 diangkat. Nah aku pergi haji tahun 2003. I remember all the dates. You ask me about birthdays, siapa? Hebat lah. Bukan, emang hafalan, bukan hebat. Kerjanya emang hafalin kan? Iya. Tapi kan berarti untuk seusia Mbak Erni hebat loh, masih inget hafal semuanya. Masih, I mean kita harus. Jadi di rumah biarpun lagi nggak nyanyi show apa, aku nyanyi aja suka-suka gitu. Jadi apa ya? Istilahnya tuh you are what you think you are. Yang paling nakal dalam diri manusia adalah pikiran. If you say, Orna, how are you? I'm not good. Then you are sick. Kun fayakun. Ya kan? But if you say no, I'm healthy. Jadi biar sakit jangan bilang don't show it. Dan aku every time after my show whatever, I talk to my knees, I talk to my body, especially my kaki. I said terima kasih ya kamu udah membawa diri saya gini. Dan if I have a tummy ache, I said to my tummy, maaf ya, saya tadi salah ya, jadi kalian menderita, maafin saya ya. Gitu. That's, kenapa nggak ada yang ngajarin, cuman
aku tuh seneng ya, artinya my mind ini kemana-mana. Sampai my sister yang tinggal di Amerika, Lisa, kan ngajak aku mulai tahun 2006. Kita Feng Shui tiap tahun ke Kuala Lumpur. Guru kita Lilian To. Oke. Aku sampai udah dapat semua sertifikat. Aku boleh buka praktek sebagai Feng Shuier. Tapi aku nggak mau. It's like a doctor, you know. Kalau dokter itu nggak bisa lepasin pasien, kan dia mesti kontrol. How are you doing? And ini gimana? Rumit. Tapi I know titik-titik semuanya yang pentingnya kita tahu, kayak rumah ini nggak boleh begini, suatu kamar sama kamar nggak boleh berhadapan, itu saling menginikan, menarik energi. Sakit, bisa sakit gitu. Yang paling basic, yang paling itu things like that. Jadi kayak di dapur nggak boleh pasang mirror, ya nggak boleh ada kaca, nanti it doubles up the fire. Tapi kalau di meja makan ada gambar, ada ini cermin, it's okay, kan it doubles up your rezeki. Mbak terapkan gitu nggak di rumah? Saya terapkan juga, and also with friends yang apa. Aku nggak dibayar, aku gini-gini gitu. And I don't know ya, mungkin emang Allah memberikan saya apa ya, indera keenam, or ya kayak mungkin kayak anak-anak indigo. Sometimes I know what's gonna happen, tapi aku nggak berani ngomong. It happens. Jadi kayak tahun berapa ya, waktu Mami was still alive. Oke, September ada acara di Dumai, acara Mirang Maimbau. Tapi karena asap-asap kan di Sumatera sering kan, jadi Singapura dia komplain kan, kok kalian kirim kita asap terus gitu kan, things like that. So aku mesti ke Dumai, it takes about 10 hours kalau naik bus dari Medan. So we went to Medan first, okay? But tiket aku sama panitia, aku belum kontak-kontak lagi. Aku hatiku nggak enak, aku tanya adikku, Daniel di mana ya gue? Kok rasanya udah lo ambil aja pesawat sendiri, lo beli sendiri tiket gampang. So I went to ini. But sebelum landing 30 menit, aku ngomong sama orang di sebelahku, I don't know his name, dia orang bank apa-apa gitu. I said, Pak, saya jadi nggak enak nih, kayaknya pesawat ada yang mau jatuh. Dia marah, dia begini. Ibu jangan gitu, kita kan lagi terbang. Enggak, bukan pesawat ini, ada pesawat lain mau jatuh. Aku bilang gitu. Jadi akhirnya diam-diaman aja. Ya udah nggak apa-apa. Aku me and my big mouth, you know, I'd like to gitu. Ya udah. Tapi aku tuh pingin turun ya, mau ngomong sama general manager in Medan. Tapi aku pikir gue bukan orang berhubungan, gue bukan orang Garuda. So, you know, I just keep it to myself. But bener, kita udah sampai Dumai, busnya lagi mau isi gasoline apa segala, ada lihat TV pesawat jatuh. Yang sesudah aku terbang, mestinya I should be there. Jadi gini, tapi itu panjang deh ceritanya, gini loh. Itu ada, jadi gini, sebelum aku terbang, jadi ada kejadian, I think a week or 2 weeks before, pernah dengar nggak di Medan ada stowaway, anak laki masuk ke dalam deket baling-balingnya itu. Anak laki dari Medan, nah jadi Menteri Perhubungan marah kan, kok bisa mereka teledor, kok nggak ngelihat bahwa ada penumpang gelap ya, stowaway kan bahasa Inggrisnya. So because of that, Menteri Perhubungan kesel, dia ganti semua orang-orang tower di Medan, ganti lah. Biar kata mereka ahli, tapi mereka kan mesti adaptasi, ya kan, ini gini, ini gitu. Nah si pilot yang terbang itu kebetulan temannya Mas Joko, suaminya Vivi Sumanti. Dia cerita sama aku, dia mestinya jadi pilot cadangan, tapi enggak, dia nggak mau temen yang ambil. Ya mereka semua lah gone with the wind. Aku bilang apa? Jadi 250 orang deh kayaknya. Nah, pilotnya juga he was not in a good condition. Dia tuh agak gimana ya? Jadi mungkin lagi stres atau ada keributan di rumah tangga, whatever, I don't know. Jadi yang mestinya waktu tower bilang harus ke kiri, he should have taken ke kanan. Dia ambil kiri, nabrak Gunung Sibayak. So that's it. Okay, to make a long story short, aku pulang ke Indonesia, ke Jakarta, mesti pakai bus. There's no other way, no way out. Aku harus pakai bus. And it took me 36 jam, the longest trip in my life. Kok bisa? Lah, dari Dumai kan jauh, stop. Iya, zaman itu ya, zaman itu belum ada apa ya, mesti melewati. Dan Sumatera mungkin udah ada ya, tapi belum ini banget. Jadi, you know what, on my way back to Jakarta, ada penari sebelah aku. Aku ngomong, aku bilang ini, aduh tante, nggak enak ya nih, kita berhenti lagi di mobil. Dan ini bus, kenapa tante? Ada pohon yang mau tumbang. Baru lidahku belum kering, mobil semua kita bus udah berhenti. Estafet semua bilang, pohon tumbang, ya mesti digergaji dulu. So, itu datang begitu aja. Terus nyeplos begitu aja. Makanya aku nggak berani kan kalau nggak apa-apa. Enggak lah, aku ini me and my big mouth, no lah. Aku nggak mau ini, udah biarin aja lah.
So even ketemu orang panitia datang ke rumah atau apa gini, aku tahu oh ini orang dia mau kibulin gue nih, udah tahu, udah kebaca. Oh. Even with my husband when he was alive itu kan dia bilang gini, yang saya mau ngomong sesuatu. Udah tahu. So, aku udah tahu bilang saya salah atau bilang saya benar. Kamu kan mau ngomong gini, bingung deh. Iya. Even my sister juga. Gue mau cerita sesuatu. Gue liat mukanya, gue tahu lo mau bilang begini ya. Tuh, I'm a good mind reader. Oh iya. So I don't know. Aduh, aku takut dibacain kalau aku gimana kalau aku. I know April, kita tahu kan. Oh iya, kita sama-sama You April. are apa ya orangnya? kita ini nggak pernah dendam loh. Kita Yeah. memaafkan. Tapi Yeah. sorry ya, kalau kita suruh deket sama orang yang udah nyakitin kita, sorry. Sorry. No. Yeah, Ini. yeah. There Udah. are limitations, sorry ya. So, It's like that. Iya. Kita beda hari doang. Aku tanggal 5 April, Mbak Erni tanggal 6 Beda April, hari, beda ulang tahun, tahunnya. ya. Beda hari, beda tahun. You know, I even have jokes yang aku jarang keluarin. Ini ceritanya gini. Have you heard about the joke Air India? Air India. Iya, pesawat Air India. Belum. Tahu kan bahwa ada pesawat. Iya, Air India. Oke, here kita bayangin aja. Ini pesawat terbang, and then ya penumpangnya banyak lah, kebanyakan juga orang India kan, they fly Air India. So stewardessnya waktu udah nyaman dia nanya, excuse me sir, what would you like to drink? Gitu kan, so tuh orang India bilang, no thank you, I have my own water, this is that direct. Gitu. Udah, okay, that's it. And then ditanya waktu mau makan. Excuse me sir, would you like to eat anything? No thank you, I have my own food, this is called nasi biryani, you know. Dia nggak jadi. Dia lewat lagi situ, dia dengar ada bunyi ya, piut gitu, dia kaget. Excuse me sir, have you heard that sound? What was that sound? Dia bilang gini, oh that is Air India. Air India. Kalau bahasa gaulnya Kentucky, say. Kentucky. Aku tuh nggak tahu deh, I don't know, maybe I'm talented or what, I don't know. Ya. Tapi Mbak katanya selain penyanyi komedian juga ya. I am. Iya kan? Iya. Ngelawak gitu Mbak. Ih ngelawak lah. Tahun berapa di mana kan? Emang di Hong Kong, di sini lah saya di Indonesia keliling. Waktu di Kalimantan juga aku sama. Kalau ngelawak sama siapa? Sama semua lah yang udah meninggal, Om Ateng, Om Iskak, Benyamin, you name it, semuanya teman-teman lawakanku di panggung. Kita zaman dulu penyanyi harus ikut ngelawak, kayak Vivi Sumanti aku, kita mesti di panggung. Gitu. Nah kayak itu Mang Diman tahu kan dari BKA. Tahu. Aku waktu zaman dulu tuh kita penyanyi satu malam bisa 2-3 tempat gitu. Nah aku udah sampai di Lokasari, tahu kan Lokasari? So, aku bingung nih gimana mereka mesti ngelawak, kapan gue selesainya ya? Gue mesti di sana udah nungguin. So aku naik aja ke pentas, mereka lagi ngelawak kan. Bang Diman, kaget mereka semua kan? Nggak ada di Nggak ada, iya. Bang Diman, gimana sih? Ini ngapain di sini? Aku bilang gitu kan. Bayar utang dong, aku bilang gitu. Dia kaget dia bilang. Utang mana ya? Alah, udah jangan belaga. Bayar utang gini. Ya udah sekarang pikirin ya kapan balikin. Oke, kita nyanyi dulu ya. Udah aku nyanyi lagu Si Hitam. Dulu pernah aku punya seorang kawan. So it was like that. Jadi aku udah selesai kan, bisa kan? Bisa langsung pindah. Langsung pindah. Gitu. Triksnya harus entertainer banget lah pokoknya. Dan waktu one time tahun 2006 kita di Myanmar. Aku temanku yang bawa ke sana Mbak Erna, dia udah meninggal sih. Dia sama Ibu Dubes tuh sepupuan or whatever lupa. Jadi kita nginep di rumah Dubes gitu segala. Nah, habis itu kita waktu selesai show, ini anak-anak musisi sama penari belum pada makan. Cuman kita dikasih kue-kue di kotak itu. So bilangin, tante tolongin dong, bilangin sama Pak Dubes, kita lapar belum makan. Oke, tunggu ya. Aku cari posisi, Dubesnya duduk dekat mana, aku nyanyi. Berikanlah daku makanan, karena kita sudah kelaparan. That's what I did. And then Dubesnya nanya sama aku, benar ya Bu? Pada belum makan? Iya Pak, belum. Oke, kita semua pergi ke hotel apa waktu itu, Shangri-La kalau nggak salah. Jadi gitu ya caranya ya, harus dengan dari kacamata humor ngambilnya. Sama aku di Kalimantan juga nyanyi, ini kenapa orang-orang ini kok pada belum pulang kan? Aku kan dari lagu In the Morning udah selesai. In the morning of my life, ya udah selesai, udah baru aku para tamu, kenapa belum pulang? Saya sudah mulai mengantuk. So it's just
Begitu, that's what I did. So Oke, sangat entertaining banget ya. Itulah. Terus Mbak sekarang kegiatan terakhir ngapain aja Mbak nih? Masih nyanyi undangan nyanyi masih? Masih banyak, tapi Oke. kalau yang proyek thank you aku nggak ladenin. Lah iyalah, Iya, gini iya. hari gitu Iya, loh. iya, iya, Udah iya, bukan iya. aku sombong nggak? Iya. Apa sih sombong hanya Iya, milik iya, Allah iya, iya. gitu kan. So last year aku alhamdulillah thank God aku dapat Lifetime Achievement Award. Oke. After singing apa ya 63 tahun. 63 tahun. Iya. Oke. So, ya gitu. Jadi apa namanya? Aku nggak bisa banyak berkata-kata. Ya aku terharu lah. Jadi aku terima kasih sama ada yang namanya Stanley. Kenal kan Stanley? Dia kan selalu kalau kayak wartawan gitu. Everything he knows everything. Dari penyanyi, dari ini dan itu, dari zaman dulu. Dari zaman dahulu kala sampai dahili kini dia tahu semua. Pokoknya Dahulu everything. kala dan dahili kini. Gitu, he knows everything. Jadi Dapat alhamdulillah penghargaan aku dapat Lifetime penghargaan. Achievement. Jadi dia usulin juga ke Mas Chandra Darusman Yeah. gitu, segala. Jadi banyak sih Dwiki Darmawan juga kan ini. Aku bilang, wah heran deh kok aku gak dapat penghargaan sih. Aku bilang dari bangsa sendiri, dapatnya dari luar, dari Malaysia dapat. Dari Malaysia dapat. Aku sama Tante Titi satu kategori penyanyi paling populer di ASEAN ini dari tahun 68 ke atas. Jadi aku sama Tante Titi sama kriterianya. Oke. So that's it, and aku nggak tahu abis lebaran ini banyak sih undangan-undangan Ada macam-macam. undangan banyak Untuk ya. next year juga diundang untuk ke Australia. Untuk Ke Australia Sydney. juga. Malam Minang Maimbo. Jadi bukan Minang Maimbo, tapi ini dari diaspora Minang yang sedunia. Jadi mereka bikin acaranya ganti-ganti negara mana gitu. Di Malaysia udah, di mana. Nah anggotanya ada di seluruh dunia. So it's gonna be like going to Sydney. Terus Mbak juga itu katanya lagunya ASBY Iya nanti bulan ini. bulan ini ya. Insya Allah tanggal 20 bagian aku, kalau yang lainnya tanggal 19. Jadi lagi dibuat sebuah lagu yang melibatkan penyanyi dari 32 anak-anak, orang. dari anak-anak sampai yang paling senior. Iya. Aku sendiri gimana ya, aku kagum banget ya sama beliau. Gila lagi. Lukisannya 400 biji. Oh my God. Oh ya? Jadi emang dia bakat ya. Selain being an ex-president, tapi bagiku ya mau ex-president bagiku tetap aku hormati ya sebagai presiden. Iya. And I do admire him, artinya ini ya kayak Pak Harto juga kan. Aku alhamdulillah semua presiden aku kenal. Iya. Zaman Bung Karno malah bolak-balik istana. Iya. Lagunya Pak SBY yang mau direkam apa? Baru Save Our World. Save Our World. Jadi kata-katanya tuh ada, jadi bumi ini jangan kita hancurkan. Kasihan untuk generasi cucu-cucu kita, anak-anak kita dan anak-anak for our children's children. Jadi segala macam. Bagus kata-katanya, aku kagum banget ya. Iya. Luar biasa. Dan beliau juga ikut nyanyi. Tapi aku tanggal 20 ini aku Tante Titi Puspa, Titi Sandora. Aduh siapa lagi ya? Yang lainnya tanggal 19 kayak Vina Panduwinata, Yuni Syara. Oke. Koordinatornya itu Reni Jayusman. Semua Reni yang atur. Reni yang atur. Iya. Oke. So that's it. Oke, kalau gitu Mbak Erni terima kasih sekali waktunya. Sama-sama. Pokoknya sehat terus Mbak Erninya, lancar terus. Amin. Sukses selalu. Oke. Dan geng gaul, terima kasih, sampai kita jumpa lagi di Debbie Bergaul selanjutnya. Bye. Oke, bye. Yuhu. Ketumbar Laguna someday Eke di Debbie Bergaul yuk.